Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu live YouTube. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini Kakak Steve sangat semangat untuk bersekolah minggu. Kakak berharap adik-adik yang di rumah juga lebih bersemangat lagi untuk bersekolah minggu. Nah, mari adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitabnya, siapkan dermanya. Kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Kakak jemput bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Halo halo, hello hello, hola hola, apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola, apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab satu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola, apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab satu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, seperti lagu kita tadi, Yesus selalu beserta dengan kita. Untuk itu kita selalu mencintai Yesus di dalam hati kita. Seperti lagu kita, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Di pagi ini Tuhan, kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di pagi ini. Berikan kami konsentrasi Tuhan, biarlah kami betul-betul fokus untuk memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, masih ingat tidak ya tentang hari penciptaan? Nah, kita akan menyanyikan lagu penciptaan biar adik-adik yang sudah lupa bisa ingat kembali. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua jadilah cakra
menciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Hari kelima, Dia ciptakan binatang. Di hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya. Hari lepas hari, Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari, Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya buat kita setiap hari. Untuk itu kita harus menyembah Tuhan, memuji hanya untuk Tuhan. Nah, masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Adik-adik, setiap hari Minggu kita selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya adik-adik? Nah, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam
Selamat hari Minggu adik-adik. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali di hari Minggu ini. Kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Namun sebelumnya kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita lipat tangan semua, duduk yang manis, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Siapa di sini yang punya saudara, baik itu kakak maupun adik? Angkat tangan. Ya, yang punya kakak, yang punya adik, angkat tangan. Ya, boleh turun tangannya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mengasihi atau menyayangi atau mencintai kakak atau adiknya? Ataukah adik-adik sering berantem, sering marah-marahan, sering berkelahi? Ya, yang mana? Sayang kakaknya kah? Saling mengasihi, saling menolong, membantu kah? Atau sering marah-marahan? Ya, nanti kakak akan bercerita tentang seseorang yang dibenci bahkan dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, orang yang kakak maksud tadi adalah Yusuf. Yusuf memiliki saudara yang banyak. Dia memiliki 10 orang kakak dan 1 orang adik. Jadi mereka ada 12 bersaudara. Kita akan sebutkan satu persatu nama mereka. Kakak yang pertama namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi mereka ada 12. Kita akan sebutkan kembali dan adik-adik di rumah mengikuti kakak. Yang pertama yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi itulah mereka 12 bersaudara. Dan ternyata adik-adik, Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi, yang paling disayangi oleh ayahnya yang bernama Yakub. Jadi ayahnya bernama Yakub. Yakub ini paling sayang kepada anaknya Yusuf. Kira-kira kenapa? Karena Yusuf itu lahir pada masa tua Yakub. Jadi pada saat Yakub sudah lanjut umurnya, dia sudah tua, baru Yusuf dilahirkan. Jadi Yakub merasa sangat senang sekali. Dan yang kedua, Yusuf ini adalah anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dia rajin. Jadi dia disayang sama bapaknya, tidak sama seperti kakak-kakaknya, mereka itu jahat. Ya. Jadi karena dia baik, Bapak Yakub memberikan hadiah kepada Yusuf. Hadiahnya apa? Yaitu dia dibuatkan jubah atau baju yang sangat cantik, yang sangat bagus sekali. Baju atau jubah yang dibuatkan itu paling bagus sudah. Jadi
Apa yang terjadi ketika dilihat oleh saudara-saudara atau kakaknya dari Yusuf ini? Mereka menjadi iri, mereka menjadi cemburu, bahkan benci kepada Yusuf. Semakin bencilah ia sama Yusuf, tidak suka sama Yusuf karena dia yang paling disayang. Nah, adik-adik, suatu hari ketika kakak-kakaknya Yusuf sedang berkumpul, lalu kemudian Yusuf datang dan dia bercerita kepada kakak-kakaknya. Dia bilang begini, "Kemarin saya bermimpi. Mimpi saya aneh-aneh. Tapi saya mau cerita kepada kita semua, kepada kakak-kakak semua. Mimpi saya begini. Jadi kita pergi semua, jadi Yusuf dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya pergi memanen gandum. Gandum itu dia seperti padi, seperti itu. Jadi mereka memanen gandum. Lalu kemudian gandum itu ya setelah dipotong lalu diikat. Diikatlah gandum-gandum itu, jadi itu namanya berkas. Kalau sudah diikat gandum itu namanya berkas. Jadi seperti pada gambar ya, berkas-berkasnya yang sudah dipotong itu diikat. Lalu mereka semua punya berkas, satu masing-masing punya berkas satu, Yusuf punya dan kakak-kakaknya semua punya. Dan tiba-tiba berkasnya Yusuf itu ada di tengah dan berkas-berkas saudara-saudaranya itu masing-masing satu, jadi ada 10 mengelilingi berkasnya Yusuf. Dan pada saat mengelilingi, semua berkas-berkas saudara-saudaranya itu menyembah atau hormat kepada berkasnya Yusuf yang ada di tengah. Itu mimpi yang pertama. Lanjut lagi, Yusuf lagi bilang, masih ada mimpi saya satu. Mimpinya begini, jadi Yusuf ada berdiri, tiba-tiba ada matahari satu, bulan satu, lalu kemudian ada 11 bintang mengelilingi. Jadi matahari, bulan, dan ada 11 bintang mengelilingi Yusuf dan menyembah Yusuf seperti ini, dia sembah. Lalu kemudian setelah bercerita, saudara-saudara Yusuf atau kakak-kakaknya ini semakin marah, semakin benci. Dalam hati mereka bilang, Yusuf ini tukang mimpi. Dia pengen sekali jadi pemimpin, jadi raja. Masakan kita mau menyembah dia, padahal dia adalah adik kita. Semakin marahlah, semakin bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf ini. Nah, lalu mereka meninggalkan Yusuf dan mereka pergi untuk menggembalakan kambing dan domba mereka ke padang atau ke ladang. Nah, mereka pergi menggembalakan kambing dombanya itu biasa berhari-hari seperti itu. Nah, satu ketika kemudian ayahnya yaitu Yakub memanggil Yusuf. Dia bilang sama Yusuf, kakakmu ya sudah beberapa hari mereka menggembalakan kambing domba, tetapi mereka belum balik. Ya, karena Bapak Yakub ini khawatir, lalu kemudian menyuruh Yusuf untuk pergi ke padang atau ke ladang untuk mencari dan menemukan saudara-saudaranya. Karena Yusuf adalah anak yang dengar-dengaran, anak yang baik. Jadi dia mau pergi dan dia pergi untuk mencari saudara-saudaranya. Di jalan, sudah jauh sekali dia cari, tapi belum menemukan saudara-saudaranya. Dia cari lagi sampai dia ketemu satu orang laki-laki. Lalu orang itu lihat Yusuf, dia bingung. Yusuf, apa yang kamu cari? Lalu Yusuf bilang bahwa saya sedang mencari kakak-kakak saya yang mengembalakan kambing dan domba. Saya sudah cari tapi belum melihat mereka. Ya. Lalu Yusuf bilang, tolong saya, mungkin kamu melihat dia, kasih tahu dia ada di mana. Ya. Dia bilang bahwa dia ada di
Dotan. Waktu mereka kemarin sementara kumpul-kumpul, mereka cerita-cerita dan ternyata laki-laki itu dengar bahwa mereka akan pergi ke Dotan ya di sana. Lalu kemudian Yusuf berterima kasih kepada laki-laki itu dan dia pergi melanjutkan perjalanannya ke Dotan. Dan pada saat mau sampai, saudara-saudara Yusuf sudah melihat Yusuf dari sana, sudah jauh dari sana. Ya, karena mereka masih dendam, masih iri, lalu mereka satu sama lain bercerita. Wah, itu dia dari sana itu, si raja mimpi. Dia pengen disembah. Ya, dia pengen dihormati. Dia pemimpi. Dia suka mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Nah, karena semakin benci, cemburu, iri, maka mereka berniat untuk membunuh adiknya itu, membunuh Yusuf. Ya, karena mereka itu jahat. Lalu waktu sampai, Yusuf baru sampai, tiba-tiba langsung mereka di satu dengan yang lain, lalu pegang tangannya, lalu menangkap Yusuf, kemudian melepaskan jubahnya, baju yang dibuatkan bapaknya tadi dilepas, lalu hendak mau dibunuh. Tetapi kakaknya yang pertama, yakni yang sulung, yakni Ruben bilang, jangan kita bunuh adik kita, biarkan dia hidup, lebih baik kita masukkan saja dia ke dalam sumur yang kering. Lalu saudara-saudara yang lain mendengar, tidak jadilah Yusuf dibunuh, tetapi dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dia dibuang ke dalam sumur yang kering. Tentunya Yusuf ketakutan, tentunya dia minta tolong keluarkan saya, tapi saudara-saudaranya tidak mau mengeluarkan dari dia. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika saudara-saudaranya sudah istirahat, lalu kemudian mereka makan-makan. Pada saat makan-makan, mereka melihat dari sana ada pedagang Midian, ada orang Midian, pedagang, ya lewat, lalu kemudian mereka menawari untuk menjual saudaranya Yusuf. Jadi dia mau menjual saudaranya. Lalu kemudian orang Midian itu mau membeli Yusuf, lalu kemudian Yusuf dikeluarkanlah dari sumur itu dan dijual kepada orang Midian. Berapa harganya? Yaitu 20 sikal perak. Berapa? 20 sikal perak. Jadi Yusuf sudah dibeli oleh orang Midian dan dibawalah Yusuf ke Mesir. Nah, setiba di Mesir, kemudian orang Midian itu menjual kembali Yusuf kepada seseorang yang bernama Potifar. Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Jadi Potifar membeli Yusuf, lalu kemudian Yusuf dipekerjakan di rumahnya. Dia bekerja untuk Potifar, dia bersih-bersih, dan ternyata Yusuf adalah orang yang sangat rajin, yang baik, ya, sehingga Potifar sayang kepada dia dan Potifar memperlakukan dia seperti anak, seperti saudaranya. Jadi dia disayang oleh Potifar. Ya, adik-adik, demikian cerita kakak. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari cerita yang kakak bawakan tadi, kita belajar beberapa hal. Nah, yang pertama, kita melihat tadi saudara-saudara Yusuf yang suka marah-marah, yang jahat, yang iri, dan benci kepada Yusuf. Demikian adik-adik, kita tidak boleh seperti mereka. Kita tidak boleh memiliki hati yang iri, yang benci ketika saudara kita, kakak kita, atau teman kita berhasil. Kita tidak boleh iri, tetapi kita harus ikut bersenang. Kita harus ikut senang, bersyukur untuk keberhasilan mereka. Jadi tidak boleh iri, tidak boleh benci, bahkan tidak boleh memukul, memarahi adik-adik kita. Yang berikut, yang kedua, kita diajarkan seperti Yusuf menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau kita baik, rajin dengar-dengaran, maka Tuhan akan senantiasa menjaga dan menyertai kita. Bahkan
Ketika kita lihat tadi Yusuf, dia baik, dia mendapatkan hadiah, yakni jubah. Dia dikasih oleh bapaknya. Bahkan juga orang Midian, ketika orang Midian membelinya, dia juga dikasihi, disayangi karena Yusuf adalah anak yang rajin. Dan yang ketiga kita belajar, ketika kita menjadi anak yang baik, ketika kita menjadi anak yang dengar-dengaran, Tuhan akan senantiasa menyertai dan menjaga kita. Apapun pergumulan kita, Tuhan akan senantiasa menjaga dan menyertai kita. Seperti dalam pembacaan kita di Mazmur 121 yang menjadi ayat hafalan kita. Coba bisa dilihat di Mazmur 121 ayatnya yang ke-7. Ini akan menjadi ayat hafalan kita. Mazmur 121 ayat 7 berbunyi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Jadi, ingat itu menjadi ayat hafalan kita. Adik-adik harus menghafal ayat pembacaan ini. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari cerita kita tadi, yang menjadi judul cerita kita adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan pembacaan kita terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 28 dan Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Kejadian 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28 dan Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena pembacaannya agak panjang, kakak akan membacakan beberapa ayat saja buat kita. Akan membacakan beberapa ayat saja buat kita. Dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9, 3 sampai 9, lalu ayat 12, ayat 23 dan 24, ayat 28, dan pasal 39 ayat 1 sampai 2. Mari perhatikan. Kakak akan baca buat kita di ayat 4 sampai 9. Judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kemudian di ayatnya yang ke-12, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. 13, lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Lalu di ayat 23 dan 24, 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong,
tidak berair. Dan di ayat 28, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dan yang terakhir di pasal 39 ayat 1 dan 2, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan sudah berjanji akan menjaga kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, baik ketika kita pergi sekolah ataupun ketika kita tidur. Untuk meresponi firman Tuhan kita di pagi ini, kita mengangkat pujian Allah menjaga saya. Adik-adik yang ada di rumah, pagi ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Adik-adik yang di rumah, masukkan persembahannya ke dalam tempat yang sudah disiapkan Mama dan Papa. Sambil mengiringi persembahan kita di pagi ini, kita mengangkat pujian, kami bawa pujian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh memuji, memuliakan namamu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan berkati puji-pujian kami biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bahkan firman yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka boleh senantiasa semangat untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu.
Kami berdoa buat mereka Tuhan, di dalam bangku sekolah anak-anak-Mu Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh senantiasa semangat untuk belajar, rajin belajar Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, dan anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mungkin ada dalam kesakitan. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kesembuhan lewat obat-obatan dan perawatan yang mereka terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami yang kami sayangi, yang kami cintai. Tuhan berkati juga, biarlah mereka boleh senantiasa sehat, kuat, dan diberkati dalam mengangkat segala tugas, aktivitas, dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu Tuhan, buat hamba Tuhan, Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta, bahkan seluruh majelis yang ada. Tuhan berkati sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka, pelayanan mereka dengan baik Tuhan. Juga kami berdoa buat TU, supir dan kostor yang ada di jemaat kami. Tuhan juga berkati mereka, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan buat seluruh kakak pengasuh yang ada di jemaat Via Dolorosa. Tuhan juga berkati, biarlah mereka boleh senantiasa semangat, tetap setia di dalam mengangkat segala tugas dan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang sakit, yang ada di rumah, di klinik maupun di rumah sakit, terlebih mereka yang sakit karena COVID-19. Tuhan, biarlah mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Buat para dokter dan juga perawat yang ada, Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjaga dan memberikan kesembuhan merawat pasien yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati sehingga boleh dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga dengar-dengaran, kita adalah pemenang di dalam Yesus. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, saya jemput adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu yang berjudul Berani Tampil Beda. Kata
kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah peribadatan kami ini berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan membawa berkat buat kami semua. Dan kami hendak menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menjaga dan memberkati kita semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh berkelahi dengan kakak atau dengan adik kita. Nah, jangan lupa adik-adik, minggu depan kita akan kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.